Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi acara ini saya akan membuat satu video bagaimana cara kita merangsang pertumbuhan dari tanaman kita agar cepat tumbuh dan berkembang dengan besar. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Pada video sebelumnya saya sudah membuat video bagaimana cara kita mengatasi tanaman stres di sekitar rumah kita. Dan pada video ini, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada kolom komentar, yaitu bagaimana cara kita melakukan dan merangsang pertumbuhan tanaman di sekitar rumah kita agar cepat tumbuh dan cepat besar. Untuk perlakuan dan bahannya, di sini kita gunakan sama seperti pada video sebelumnya, yaitu cara mengatasi tanaman stres di sekitar rumah menggunakan bahan dan bumbu dapur. Mungkin karena beda judul, jadi sahabat bertani buah dimana berada sedikit agak bingung bagaimana cara kita melakukan atau merangsang pertumbuhan tanaman kita agar cepat besar dan memunculkan tunas-tunas yang banyak, sehingga dengan cepat besarnya tanaman di sekitar rumah kita dapat merangsang pertumbuhan bunga dan buah pada tanaman yang kita tanam di sekitar rumah kita, baik itu tanaman yang kita tanam di pot ataupun tanaman yang kita tanam di tanah secara permanen. Jadi bagaimana caranya? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke prosesnya, ada baiknya di sini kita melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses merangsang pertumbuhan tanaman kita agar cepat tumbuh dan berkembang dengan besar. Untuk bahan pertama yang kita butuhkan di sini adalah bawang merah. Yang mana bawang merah ini merupakan zat perangsang tumbuh alami yang kita miliki di setiap rumah. Karena bawang merah ini merupakan satu kebutuhan pokok yang hampir tiap hari kita konsumsi untuk bumbu dapur yang kita gunakan dalam memasak. Selanjutnya di sini kita membutuhkan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi yang sangat baik dan dibutuhkan oleh tanaman untuk membantu menyuburkan dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Selain itu, garam Inggris ini juga dapat merangsang untuk mempercepat proses pembuahan pada tanaman yang kita punya di sekitar rumah kita. Sedangkan untuk mendapatkan garam Inggris ini, kita bisa membelinya di toko obat, apotik, toko kimia, ataupun jika kita tidak ingin repot, kita bisa membelinya secara online. Selanjutnya di sini kita membutuhkan sendok sebagai penakar garam Inggris yang kita gunakan. Kemudian di sini kita membutuhkan semprotan, yang mana semprotan ini kita gunakan untuk melakukan penyemprotan ekstrak bawang merah ke bagian tanaman yang kita butuhkan. Selanjutnya di sini kita membutuhkan air untuk menghaluskan bawang merah yang akan kita gunakan sebagai zat perangsang tumbuh alami yang kita manfaatkan dari bahan dapur. Selanjutnya di sini kita membutuhkan blender, yang mana blender ini kita gunakan untuk menghaluskan bawang merah yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita langsung saja ke prosesnya. Dan untuk proses pertama di sini kita menghaluskan bawang merah menggunakan blender. Kemudian kita haluskan menggunakan 2 gelas air. Untuk ekstrak bawang merah sudah bisa kita gunakan, dan sebelum kita menggunakannya, di sini kita harus melakukan penyaringan ekstrak bawang merah ini agar tidak memacatkan semprotan yang kita gunakan. Dan dosis yang kita gunakan adalah 1 gelas sedang seperti ini.
Kemudian kita tambahkan 2 liter air. Setelah ekstrak bawang merah kita tambah 2 liter air, di sini kita juga menambahkan setengah sendok garam Inggris. Kemudian kita aduk-aduk agar garam Inggris dan ekstrak bawang merah menyatu dengan air yang kita tambahkan. Sekarang kita sudah bisa menggunakan perangsang tumbuh tanaman agar cepat besar. Kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Oke, jadi di sini kita melakukan penyemprotan terhadap tanaman jambu biji yang sudah dipindahkan ke dalam pot. Dan untuk tanaman jambu biji ini ukurannya masih sangat kecil. Dan ini bisa dikatakan kerdil karena umur dari bibit tanaman jambu biji ini sudah 1 tahun lebih. Jadi kita di sini perlu melakukan perangsangan dari tanaman jambu biji ini agar cepat tumbuh besar dan bisa cepat berbuah. Agar kita bisa segera menikmati hasil dari tanaman yang kita tanam di pekarangan rumah. Larutan perangsang tumbuh ini juga bisa kita gunakan untuk mempercepat pertumbuhan dari bibit yang kita tanam. Dilakukan penyemprotan secara merata. Selain untuk merangsang pertumbuhan tanaman agar cepat besar, larutan yang kita gunakan ini juga bisa mengobati tanaman stres seperti ini. Jadi di sini kita lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman untuk merangsang pertumbuhan dari tanaman yang sedang stres ini. Kita lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman sampai ke media tanam. Yang selanjutnya, larutan perangsang tumbuh yang kita gunakan ini juga bisa untuk memperbaiki tanaman cabai keriting. Bisa dilihat di sini, untuk cabai keriting ini sudah mulai sembuh dengan kita rutin menyemprotkan larutan perangsang tumbuh yang kita gunakan dari bahan dapur. Setelah kita melakukan perawatan mulai dari pucuk tanaman sampai ke pangkal batang, maka selanjutnya di sini kita melakukan perawatan tanaman melalui media tanam, yaitu dengan cara kita memberikan pupuk kandang secara teratur. Bisa kita lakukan 1 bulan sekali. Jadi di sini saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada sahabat bertani buah dimanapun berada, yang kita gunakan di sini adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Dan untuk melihat perbedaan antara pupuk kandang dan kotoran hewan bisa dilihat pada video di atas. Dan untuk cara melakukan fermentasinya juga saya sudah membuatkan tutorialnya, juga bisa dilihat pada video di atas. Jadi di sini untuk pupuk kandang ini bisa kita lihat dari segi fisiknya yang gembur, berwarna hitam, tidak lengket dan tidak berbau. Dan juga sudah bentuk seperti tanah. Tetapi sebelum kita memberikan pupuk kandang, di sini kita juga harus membersihkan media tanam dari tanaman pengganggu.
Jadi selain kita gunakan sebagai pupuk kandang juga bisa kita gunakan sebagai tambahan media tanam pada media polybag ataupun pot yang berada di sekitar pekarangan rumah kita. Selanjutnya sisa ekstrak bawang merah yang sudah kita haluskan ini kita campurkan kembali dengan 2 liter air. Kita aduk sampai merata. Kemudian larutan ekstrak bawang merah ini sudah bisa kita gunakan untuk merangsang pertumbuhan akar agar penyerapan nutrisi pada media tanam itu bisa maksimal disalurkan ke seluruh bagian tanaman. Untuk dosis yang kita gunakan itu juga 1 gelas sedang seperti ini. Langsung saja kita kocorkan pada pangkal batang agar bisa langsung diserap oleh akar tanaman. Lakukan hal yang sama pada seluruh tanaman yang kita butuhkan. Jadi seperti itulah cara kita melakukan perawatan tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Dan untuk interval waktu yang kita gunakan, jika kita melakukan perawatan pada tanaman yang kerdil agar cepat tumbuh dan menjadi besar, itu bisa kita lakukan 5 hari sekali. Sedangkan jika kita melakukannya untuk melakukan perawatan tanaman yang stres, itu bisa kita lakukan 3 hari sekali. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Jadi di sini kita bisa memaksimalkan bahan-bahan dapur untuk kita gunakan sebagai melakukan perawatan tanaman di sekitar rumah kita agar tumbuh subur dan cepat besar, sehingga kita bisa segera menikmati hasil panen yang kita tanam. Jadi mungkin sampai di sini dulu berbagi tips sederhana dari saya. Juga menggunakan alat dan bahan yang sederhana pula. Di sini kita hanya menggunakan dan memaksimalkan bahan-bahan yang ada di dapur untuk kita menghemat biaya dan juga untuk mendapatkan tanaman yang organik di sekitar rumah kita. Jadi jangan tunggu apa yang bisa dilakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.